Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Ali Oktavianus Simbolon, pelajar dari SMA Negeri 2 Siborong-Borong, Provinsi Sumatera Utara. Kepada para dewan juri yang terhormat, pada saat yang berbahagia ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil daripada karya ilmiah saya yang berjudul Inovasi Sistem Screening dan Perhitungan Kanker Paru pada Masyarakat menggunakan biosensor nanoselula sejarah MIPADI terintegrasi kecerdasan buatan. Kita masuk kepada pendahuluan daripada presentasi saya. Kanker paru adalah pertumbuhan sel yang tidak normal ataupun tidak terkendali dalam jaringan paru akibat kerusakan gen yang mengatur pertumbuhan ataupun diferensiasi sel. Adapun yang menjadi faktor risikonya adalah kebiasaan merokok, paparan zat karsinogen, dan juga faktor genetik. Kanker paru ini sudah menjadi penyebab kematian nomor satu di dunia. Kasus kanker paru secara global mencapai 2 juta lebih pada tahun 2020, yakni sekitar 11,4% dari total kasus kanker di seluruh dunia dan sering terjadi pada individu yang berusia 40 tahun ke atas, dan rasio kejadian antara pria dan wanita adalah 3 dibanding 1, yang artinya pria mendominasi dalam penyakit kanker paru ini. Dan di Indonesia, penyakit kanker paru telah menjadi penyebab kematian nomor 2 setelah kanker payudara, yaitu sebanyak 15,9%. Tentunya kanker paru ini menjadi masalah kesehatan publik signifikan, serta menjadi beban kesehatan dan ekonomi yang besar bagi Indonesia. Adapun yang menjadi masalah dalam mendeteksi kanker paru ini, dalam mengatasi ataupun mendeteksi kanker paru ini adalah kanker paru yang sulit didiagnosis secara dini, yang dimana gejalanya tidak spesifik dan seringkali muncul pada tahap lanjut. Diagnosis yang terlambat sehingga terjadi prognosis yang buruk. Saat ini, lebih dari separuh yang pasien yang didiagnosis pada tahap akhir dan 60% yang terdiagnosis ini hanya 6,3% yang mampu bertahan hidup selama 5 tahun. Adapun gejala yang timbul pada stadium akhir kanker paru ini adalah batuk terus-menerus, batuk berdarah, sesak napas, bujang bengi, suara serak, nyeri dada, dan juga penurunan berat badan. Letak paru-paru yang dalam rongga dada juga membuat kanker paru ini sulit dideteksi secara dini. Ada dua tipe kanker paru, yaitu SLCC ataupun tipe small, dan juga NSCLC ataupun tipe non small, sekitar 80-87%. Ada beberapa prosedur diagnostik kanker paru ini, yaitu adalah ronsen toraks, CT scan, dan MRI toraks. Prosedur diagnostik ini bersifat standar, namun sensitivitas ketiga pemeriksaan radiologis juga belum optimal dalam mendeteksi tumor stadium dini. Dan juga ada pemeriksaan histopatologis, yang dimana sampel biopsi jaringan tumor masih dianggap sebagai gold standar, namun bersifat invasif atau melukai pasien, dan tentunya berisiko bagi pasien. Pemeriksaan ini dianjurkan jika ada kecurigaan kanker paru berdasarkan gejala, fototoraks, atau tes lainnya sehingga jarang dilakukan pada tahap dini. Ada beberapa biomarker yang telah diteliti serta dipertimbangkan untuk mendeteksi kanker paru stadium dini. Yang paling menonjol adalah protein carcinoembryonic antigen ataupun CEA. Dan belum ada satupun biomarker tunggal yang secara konsisten dan spesifik digunakan untuk mendeteksi kanker paru stadium dini, sehingga diperlukan beberapa kombinasi biomarker. Bisa kita lihat pada gambar yang saya sajikan di sini, di mana eh, tahapan-tahapan kanker paru seperti stadiumnya, di mana pada stadium awal, kanker paru ini masih hanya dalam menyerang organ paru tersebut. Sedangkan pada stadium akhir, sudah menyerang berbagai organ seperti otak, hati, jantung, dan juga organ lainnya. Kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara agraris, yang di mana tingginya produksi padi sehingga terjadi tingginya timbunan limbah jerami padi sekitar 50 juta ton per tahunnya. Dan ternyata limbah jerami padi ini dapat menjadi sumber selulosa sekitar 40 sampai 45%. Dan ternyata limbah jerami padi ini dapat menjadi biosensor. Dan juga industri kesehatan di Indonesia tidak mandiri, di mana dibuktikan dengan 90% alat kesehatan dan bahan baku obat di Indonesia masih diimpor sesuai dengan data BPPT. Kita masuk kepada isi daripada presentasi saya. Di sini mengenai inovasi yang saya usung, di mana limbah jerami padi akan menjadi sumber selulosa dan akan melalui tahap elektrospinning, sehingga menghasilkan biosensor nanoselulosa pada deteksi biomarker C-Value-11 dan juga CA, dan akan diinput bersama dengan data medis pasien ke dalam Internet of Things ataupun konektivitas nirkabel, sehingga menghasilkan database dan akan analisis oleh AI, machine learning SPM ataupun support vector machine, dan akan menghasilkan prediksi dini komplikasi kanker paru maupun stadiumnya serta skor probabilitas kanker paru tersebut. Ada beberapa penelitian medis terkait sitokeratin fragmen 211 dan juga CEA ini. Yang pertama adalah penelitian meta-analisis oleh Zhang dan kawan-kawan pada tahun 2015 terhadap 14 studi sekitar 1.500 pasien menunjukkan bahwa sitokeratin fragmen 211 ini dan juga CEA dapat digunakan sebagai faktor prognostik pada kanker paru tipe non-small. Dan juga ada penelitian systematic review dan meta-analisis oleh Holden Reader dan kawan-kawan pada tahun 2017
pada 1990 pasien yang menunjukkan bahwa utilitas klinis CA dan juga CA-111 ini dapat memprediksi dan pemantauan respon terapi pada kanker paru tipe non-small. Next slide. Ada beberapa keunggulan daripada sensor berbasis selulosa ini, yaitu biayanya rendah, portabilitas, ringan, miniatur, dan ramah konsumen, serta memenuhi persyaratan untuk deteksi secara real time. Dan juga dapat mendeteksi berbagai penanda ataupun biomarker seperti urea, laktat, glukosa, gen, asam amino, kolesterol, dan protein. Serta memiliki struktur kimia yang unik sehingga mudah diverifikasi untuk berbagai keperluan analisis medis. Metode stress spinning adalah proses elektrohidrodinamik di mana tetesan cairan dibebaskan menghasilkan zat dan diregangkan untuk menghasilkan serat. Bisa kita lihat pada gambar yang saya sajikan di sini, di mana kutub positif akan dihubungkan dengan kolektor dan kutub negatifnya akan dihubungkan dengan spinning solution ataupun spinning pump. Teknik ini akan menghasilkan nanofiber dengan nanostruktur tinggi, sifat merembes yang tinggi, kemudian dimodifikasi hasilnya mirip dengan matriks ekstraseluler pada tubuh manusia. Tentunya, metode terspinning ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu sederhana, efisiensinya tinggi, murah, dan reproduktivitasnya yang tinggi. Ada beberapa penelitian spinning ini pada bidang medis, yaitu adalah pembuatan scaffold rekayasa ataupun regenerasi jaringan tulang, pengembangan drug delivery system, serta imobilisasi enzim, aptamer, protein, dan lain-lain untuk biosensor. Fungsi utama dari biosensor adalah memilih zat biologis yang akan kita ukur, sedangkan fungsi utama dari pemindah sinyal adalah mengubah efek kimia yang dihasilkan oleh interaksi antara komponen biologis dan zat yang diukur menjadi sinyal listrik yang dapat dianggap sebagai keluaran ataupun outputnya. Data-data yang kita butuhkan ke dalam konektivitas kecerdasan buatan tadi adalah data biomarker CFR211 dan juga CA yang dikirimkan dari perangkat sensor ke smartphone melalui uh, koneksi kabel seperti Bluetooth, dan juga data demografi pasien, serta data antropometri, data gaya hidup, data rekam medis, serta data komorbiditas seperti hipertensi dan penyakit jantung, dan juga data data genetik atau riwayat penyakit keluarga pasien terkait penyakit kanker tersebut. Next slide. Analisis AI tentunya analisis AI yang berbasis SVM ini, di mana semakin banyak dan bervariasi data input yang dimasukkan dengan rentang waktu yang lama, akan semakin baik kemampuan AI dalam memetakan pola normal maupun abnormal, sehingga prediksi onset dan perjalanan kanker paru menjadi lebih akurat. Cara kerja SVM dalam analisis kanker paru dan komplikasinya adalah data input akan menghasilkan pelatihan model dan juga akan menghasilkan deteksi serta prediksi kanker paru tersebut. Ada beberapa penelitian terkait SVM ini pada kanker paru, yaitu penelitian dari Khan dan kawan-kawan pada tahun 2019 yang mendapatkan akurasi 98% menggunakan model SVM untuk mendeteksi nodul paru berdasarkan citra CT scan. Dan juga ada penelitian dari Kumar dan kawan-kawan pada tahun 2020 yang melaporkan bahwa SVM ini lebih unggul dibandingkan classifier lainnya. Serta penelitian oleh Rashidi dan kawan-kawan pada tahun 2021 yang dimana dalam studinya mendapatkan bahwa SVM ini memiliki performa paling optimal dalam memprediksi kanker paru berdasarkan data biomarker pasien jika dibandingkan dengan metode lainnya. Serta ada juga penelitian dari Chopra dan kawan-kawan pada tahun 2018 yang membandingkan bahwa performa SVM dan ANN ini mendeteksi kanker paru dari data demografi dan juga kebiasaan morfologi pasien. SVM ini memiliki akurasi hampir 100%. Kita masuk kepada penutup daripada presentasi saya. Kesimpulan yang bisa saya ambil adalah kajian futuristik ini akan memberikan ide inovasi yang dapat melengkapi metode deteksi dini kanker paru dan prediktornya, sehingga mampu mencegah keterlambatan dan prognosis yang buruk. Inovasi ini akan menstimulus perekonomian dan kemandirian industri kesehatan di Indonesia dengan tetap memanfaatkan bahan lokal. Tentunya, sangat dibutuhkan kolaborasi lintas disiplin. Meski berdasarkan kumpulan bukti klinis, diperlukan penelitian lanjutan terkait inovasi sistem yang akan kita usulkan. Sekian presentasi saya pada hari ini. Pada Dewan Juri yang terhormat, saya ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih.